Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina dengan NIM 22040450265, kelas BK1A, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester perkembangan individu. Dosen pengampu Bapak Zulfikri SPD MPD, Bapak Amirullah SPD MPD, dan Bapak Dr. Sahril Bukhari SPD MPD. Di sini saya akan membawakan dua topik. Topik yang pertama yaitu tugas-tugas perkembangan masa remaja, yang kedua aspek-aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Pembahasan yang pertama yaitu definisi remaja. Remaja adalah transisi dari masa anak-anak ke usia dewasa. Gumantan Mahfud et al. 2021. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia belum cukup matang untuk dikatakan orang dewasa. Dikarenakan ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25. Pada fase remaja akan terjadi beberapa perubahan besar selain perkembangan pada fisik. Usia remaja adalah usia pertumbuhan untuk fisiknya, cara bersosial, daya pikir untuk tingkat pengetahuan, dan lain-lain. Pertumbuhan adalah suatu kondisi yang menunjukkan perubahan ukuran tentang bertambahnya tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan menunjukkan pada perubahan tentang perilaku atau kejiwaan dari seseorang. Masa remaja adalah satu periode unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Pembahasan selanjutnya, ciri-ciri remaja. Gunarsa dan Mapiare dalam menjelaskan ciri-ciri remaja sebagai berikut. 1. Masa remaja awal biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri yang pertama, tidak stabil keadaannya, lebih emosional. Yang kedua, mempunyai banyak masalah. Yang ketiga, masa yang kritis. Yang keempat, mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kelima, munculnya rasa kurang percaya diri. Dan yang keenam, suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal, dan suka menyendiri. Yang kedua itu masa remaja madya atau pertengahan. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas dengan ciri-ciri. Yang pertama, sangat membutuhkan teman. Yang kedua, cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Yang ketiga, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri. Yang keempat, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Dan yang kelima yaitu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Yang ketiga, masa remaja akhir ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil. Yang kedua, meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandai yang sudah baik. Yang ketiga, lebih matang dalam cara menghadapi masalah. Yang keempat, ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan. Yang kelima, sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Dan yang keenam yaitu lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya tampak sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Baik, pembahasan selanjutnya tugas-tugas perkembangan masa remaja. Perkembangan remaja ditandai dengan adanya beberapa tingkah laku, baik tingkah laku positif maupun tingkah laku yang negatif. Hal ini dikarenakan pada masa remaja ini sedang mengalami masa pancaroba dari masa anak-anak ke masa remaja. Perilaku suka melawan, gelisah, periode labil seringkali melanda remaja pada masa ini. William Case sebagaimana dikutip Yudrik Jahja mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Pada periode pra-remaja, anak tumbuh demikian cepat yang mengarah kepada bentuk orang dewasa. Diiringi perkembangan sikap dan citra diri, remaja diharapkan dapat menerima keadaan diri sebagaimana adanya keadaan diri mereka sendiri, bukan hayalan dan impian. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa.
Dalam masa remaja diharapkan mereka menerima keadaan diri sebagai pria atau wanita dengan sifat dan tanggung jawab kaumnya masing-masing. Seringkali terjadi ada remaja yang menyesali diri sebagai pria atau wanita, terutama jika bentuk tubuh mereka tidak memuaskan. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Akibatnya, adanya kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja. Para remaja mengadakan hubungan sosial, terutama hubungan dengan lawan jenis, merupakan suatu kewajaran. Dalam hal ini, seorang remaja haruslah mendapat penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis atau sesama jenis agar memperoleh rasa dibutuhkan dan rasa berharga. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Tugas perkembangan yang harus dihadapi remaja adalah bebas dari ketergantungan emosional seperti dalam masa kanak-kanak mereka. Dalam masa remaja, seseorang dituntut untuk tidak lagi mengalami perasaan bergantung semacam itu. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Kesanggupan berdiri sendiri dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi merupakan tugas perkembangan remaja yang penting karena mereka akan hidup sebagai orang dewasa kelak. Yang keenam yaitu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Sebagai hasil dari perpaduan unsur-unsur pertumbuhan biologis dan keragaman pengalaman dengan lingkungan, remaja dapat mengembangkan kemampuan mentalnya. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Proses pengikatan individu kepada kelompok sosialnya telah berkembang sejak lahir. Proses ini diperluas selama masa anak dan remaja. Remaja yang mengikuti kegiatan keagamaan akan dapat mengembangkan sikap batin atau sikap keterikatan sosialnya terhadap orang lain. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Setiap remaja terhadap pernikahan ternyata beragam. Sebagian remaja bersifat antagonistik atau menentang dan merasa takut, dan sebagian lainnya menerimanya dengan sikap positif. Yang ke-10, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Tugas-tugas fase perkembangan remaja ini amat berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melakukan tugas-tugas perkembangannya itu dengan baik. Pembahasan selanjutnya, masalah tugas-tugas perkembangan. Menurut Harlock 1973, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu yang pertama masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyelesaian sosial, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Urman 1990. Pembahasan selanjutnya, upaya dalam menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan. Untuk mensukseskan, memperlancar, dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Yang keempat, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Dari uraian ini, nampak bahwa tugas perkembangan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan remaja. Apabila tugas dan kebutuhan dapat terpenuhi, maka membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya pula, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan.
menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan periode-periode berikutnya. Baik, selanjutnya topik 2, aspek-aspek perkembangan fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Pembahasan yang pertama yaitu definisi aspek perkembangan fisik remaja. Secara garis besar, ada dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi yang berkaitan dengan perubahan pada diri individu, yaitu kata pertumbuhan dan kata perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hal ini karena pertumbuhan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan perkembangan. Namun demikian, antara istilah pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan berdasarkan perubahan ukuran yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Jadi, perkembangan fisik remaja merupakan pertumbuhan yang paling pesat. Remaja tidak hanya tumbuh dari segi ukuran semakin tinggi atau semakin besar, tetapi juga mengalami kemajuan secara fungsional, terutama organ seksual atau pubertas. Hal ini ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Pembahasan yang kedua, karakteristik aspek perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik merupakan dasar dari kemajuan perkembangan berikutnya, meningkatnya pertumbuhan tubuh seperti berat badan maupun tinggi badan serta kekuatan tubuh, berkembangnya keterampilan fisik, berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan, berkembangnya sistem saraf pusat untuk memberikan kesiapan dan meningkatkan pemahaman terhadap tubuhnya. Adapun perkembangan fisik yang ditandai pada laki-laki, yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan mulai munculnya rambut pubis. Yang kedua, mulai tumbuh jakun. Yang ketiga, suara yang berubah menjadi berat. Yang keempat, postur tubuh yang lebih terbentuk. Adapun perkembangan fisik pada perempuan, yang pertama, mengalami pubertas awal yang ditandai dengan munculnya bulu pubis. Yang kedua, mengalami menstruasi. Yang ketiga, mengalami perubahan bentuk tubuh. Yang keempat, munculnya jerawat di bagian wajah. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan fisik pada remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seseorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak. Pada setiap tahapan usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada tinggi tubuh. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibanding dengan mereka yang memperoleh gizi yang buruk. Lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi untuk pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Keluarga yang kaya akan mendapat memenuhi kebutuhan primer anak-anaknya. Sebaliknya, keluarga miskin tidak akan dapat memenuhi 9 kebutuhan primernya secara memadai. Baik, pembahasan selanjutnya definisi aspek perkembangan kognisi remaja. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian dari otak, bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Susanto 2011. Pembahasan selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan kognisi pada remaja. Karakteristik pemikiran remaja yaitu remaja dapat berpikir secara abstrak, idealistis, dan logis karena ia telah masuk dalam tahap pemikiran operasional. Tahap perkembangan kognitif pada remaja secara garis besar dapat ditinjau dari dua segi perubahan. Perubahan perkembangan kognitif diantaranya yang pertama,
pemikiran operasional formal atau operational talk, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang abstrak, Samsunu Wiyati 2005. Menurut Samsunu Wiyati 2005, Piaget membedakan gaya pemikiran formal operasional dari gaya pemikiran konkret operasional dalam 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, penekanan pada kemungkinan versus kenyataan, yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Kualitas ini terlihat ketika remaja harus memecahkan beberapa masalah secara sistematis. Yang ketiga, kecakapan dalam mengkombinasikan ide-ide. Selanjutnya, perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mereka mulai mengambil keputusan-keputusan tentang masa depan, keputusan dalam memilih teman, keputusan tentang apakah melanjutkan kuliah setelah tamat SMA atau mencari pekerjaan, keputusan untuk mengikuti les bahasa Inggris atau komputer, dan sebagainya. Samsunu Wiyati 2005. Pembahasan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan kognisi pada remaja. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir atau batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan siswaan yang sama, perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua, faktor lingkungan. Walaupun ada ciri-ciri yang pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti intelijensi tentunya tidak bisa terlepas dari otak. Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Yang ketiga, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai sanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal tertentu karena soal itu masih terlampau sukar baginya. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Yang kelima, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan, motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang keenam, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Pembahasan selanjutnya, definisi aspek perkembangan bahasa remaja. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Bahasa juga merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. Pembahasan selanjutnya, karakteristik aspek perkembangan bahasa pada remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau bahasa itu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dengan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Pembahasan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aspek perkembangan bahasa pada remaja. Yang pertama, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil untuk cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan
pedesaan. Yang ketiga, kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain, amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seseorang anak. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Yang kelima, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak, seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Baik, cukup sekian dari pembahasan dua topik itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.